Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Qabla an nawasil dirasatana fi hadhihi al-lailah uridu an as'alakum su'alan aw su'alain tata'allaqu bi hadha al-kitab, bi hadhihi al-kitab. Sebelum kita mulai naqra surat Al-Kahf, membaca tafsir surah Al-Kahfi, saya mau bertanya dulu tentang pengajian Usbu'il Madi, pengajian minggu lalu. Limadha summiyat bi hadzal kitab bi tafsiril Jalalain? Mengapa dinamakan tafsirul Jalalain? La wahid faqat. Siapa salah satu pengarangnya? Dimulai dengan kalimah Jalaluddin Muhammad. Kamu salah satunya, yang lain anta. Jalaluddin siapa? Jalaluddin Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Imam Mahalli menulis dari surah apa ke surah apa anta? Berat. Lalu Imam As-Suyuti menulis dari min ayyi surah ila ayyi surah. Pakai dia sendiri. Al-Isra. Baik. Kemudian kitabnya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra surat Al-Kahf. Kita baca surah Al-Kahfi yang 1-2 ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Surah Al-Kahf. Ma makna Al-Kahf? Siapa yang tahu? Hah?
Al-Kahfi adalah nama sebuah gua di pegunungan. Jadi kalau ada yang tanya, "Hinama yas'alukum ahadun minkum?" Ketika ada orang yang bertanya tentang apa makna daripada surah Al-Kahfi, adalah nama satu gua yang nama satu gua di sebuah pegunungan, itu surat Al-Kahfi. Jadi kalau saya tanya apa makna dari Al-Kahfi, nama satu gua, sebuah gua di satu pegunungan, itu namanya Al-Kahfi. Innama summiyat bi suratil Kahfi, karena disekatakan dengan surah Al-Kahfi, disebutkan dengan nama surah Al-Kahfi karena merupakan tempat satu gua di satu pegunungan. Ayat yang pertama, dan sebelum kita baca surah Al-Kahfi, tafsir surah Al-Kahfi, langsung dimulai dengan alhamdu. Alhamdu. Ma makna alhamdu? Segala puji. Segala puji. Alhamdu. Coba dibaca, dilihat di situ, alhamdu. Wa huwa al-wasfu bil jamil. Wa huwa, yaitu al-wasfu bil jamil, yaitu mensifatkan Allah bil jamil dengan mana jamil, yang indah, yang baik. Wa huwa al-wasfu bil jamil. Orang biasanya mendapatkan satu kenikmatan, dia sering mengucapkan alhamdulillah, mensifatkan Allah dengan sifat yang baik, yang indah. Sabitun, mama sabit, yang tetap, tidak berubah sama sekali. Sabitun, yang tetap. Al-wasfu bil jamil sabit, yaitu sifat yang baik. Sabitun, tetap, sifat ini tetap. Jadi kalau ditanyakan tentang ma makna alhamdu, wa huwa al-wasfu bil jamil, mensifatkan dengan yang baik. Sabitun, sifat ini sifat apa? Sifat yang terpuji, segala pujian. Makanya orang kalau mulai berdoa alhamdulillahi rabbil alamin, dimulai dengan memuji Allah. Banyak orang berdoa tiba-tiba berdoa saja. Ibaratnya begini, kalau orang bikin proposal, ada orang yang membuat proposal, maka pertamanya apa? Adalah kalimat pembuka. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dengan memuji. Tapi pujian itu ghairu sabit, pujian bagi makhluk itu tidak tetap. Sementara jika kita memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sabit, sifatnya tetap, tidak akan pernah berubah. Makanya kalau salah satu syarat atau salah satu cara bagaimana kita diterima doa kita oleh Allah, pujilah Allah sebelum berdoa.
Pujilah Allah sebelum meminta kepada Allah. Tidak usah jauh-jauh, sesama makhluk saja. Kalau kita tiba-tiba saja tidak masuk di rumahnya Pak Bupati, mau minta bantuan ini itu, langsung saja kita, Assalamualaikum Pak Bupati, mereka doi ini. Nah kasih kira-kira. Saya mungkin tuang. Begitu main keluarga itu pendahuluan. Langsung masuk rumahnya Pak Desa, Pak Kecamatan. Assalamualaikum Pak Desa, areka do ita. Do kami buan. Tidak sama dengan ketika kita meminta kepada Allah, pujilah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma ba'da zalika shalawat wa taslim li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah memuji Allah, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya doa yang tidak disertai dengan salawat maka mu'allaq, tergantung sampai dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam. Sopan tidak kita minta kepada Allah, langsung saja minta Tuhan kasih keuangan rezeki, tidak memuji kepada Allah. Sedangkan kepada sesama manusia dianggap tidak beradab, apalagi kepada Allah. Alhamdulillah wa huwa al-wasfu bil jamil tsabitun. Mensifatkan dengan satu sifat yang baik, tabiton, artinya tabit, tetap sifat itu tetap tidak berubah sama sekali. Alhamdulillah itu tafsir dari alhamdulillah, segala puji. Kalau diterjemahkan apa terjemahannya alhamdulillah? Segala puji. Tidak ada yang pantas kita puji dengan segala pujian kecuali Allah. Saya ulangi, tidak ada yang pantas kita puji dengan segala pujian-pujian yang baik illallah, kecuali, dan pujian kepada Allah sifatnya sabiton, sifatnya tetap. Lillahi, segala puji bagi, makanya dikatakan segala puji bagi Allah. Segala pujian hanya untuk Allah. Tidak ada makhluk yang bisa mendapatkan, yang bisa kita puji dengan segala pujian. Karena yang berhak itu bukan makhluk, akan tetapi adalah Khaliq, yang mencipta, yaitu alhamdulillah, yaitu siapa? Segala puji bagi Allah. Tafsirnya di situ dilanjut, Ta'ala, Allah Ta'ala. Wa halil murad al-i'lamu bidzalika lil iman bih. Setelah kalimat atau kata ta'ala, Allah Ta'ala, dilanjutkan oleh Imam Al-Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dengan kalimat apa? Wahalil murad, ada kalimat tanya, istifham. Wahalil murad, apakah yang dimaksud itu? Al murad hal, makna hal, apakah al murad maksud al-i'lamu bidzalik lil imani, penyampaian atau pemberitahuan dengan kalimat alhamdulillah lil imani, untuk beriman kepada Allah. Jadi nanti di kitab itu ada dua makna.
Satu, jika ketika kita mengatakan alhamdulillah, contoh, apa artinya tadi alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Apa yang dimaksud? Yang pertama, al-i'lamu bidzalika lil imani bih, yaitu pemberitahuan dari Allah dengan kalimat apa? Alhamdulillah lil imani bih, untuk kita beriman. Beriman kepada siapa? Setelah beriman kepada Allah, kita puji, yang pantas kita puji adalah siapa? Allah. Segala pujian hanya untuk Allah. Sehingga di situ dikatakan wahalil muradu, maksudnya apakah kalimat alhamdu ini yang dimaksud adalah penyampaian agar kita beriman kepada yang punya maha sifat, segala pujian ada kepadanya. Siapa? Allah. Au as-sana, yang kedua, atau maksudnya itu as-sana, pujian. Sana itu pujian. Jadi dua maksudnya. Apa tadi yang pertama maksudnya? Sanian, sekedar pujian belaka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kan orang misalnya mendapatkan nikmat, dia mereka mengatakan alhamdulillah. Itu pujian, segala pujian. Atau dikhususkan kepada pujian. Di sini Imam Jalalain atau Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, beliau mengatakan ada dua kemungkinan. Apakah itu panggilan untuk beriman kepada yang maha terpuji yaitu Allah, atau itu adalah pujian semata untuk Allah. Ihtimauhuma ihtimalat, atau kedua-duanya. Abiduhuma as-salis. Tapi Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, beliau mengatakan yang saya pilih adalah masuk kedua-duanya. Apa tadi kedua-duanya? Abidu ma'asal. Nomor dua, misalnya pujian semata. Kalau Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, beliau mengatakan dua-duanya saya yang dua pilih. Di samping sebagai pemberitahuan untuk beriman, juga sebagai pujian. Wah, sudah. Paham tuh? Alladzi anzala ala abdihi alkitab, ala abdi, yang anzala menurunkan ala abdihi kepada hambanya. Siapa? Muhammad. Tafsirannya adalah Muhammad, yang menurunkan kepada hambanya. Yang dimaksud hambanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alkitab, apa yang dimaksud Alkitab? Al-Quran. Di situ ada yang menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran. Walam yaj'al lahu, walam yaj'al lahu, apa terjemahannya itu? Siapa tahu? Ayo minkum ya'rif ma ma'na walam yaj'al lahu iwad, walam yaj'al lahu, dan tidak ada di dalamnya, tidak didapatkan di dalamnya ayatihi. Di situ ada tafsirannya ayat. Apa itu ayat? Apa artinya ayat? Ayat yaitu fihi, di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam Al-Quran. Walam yaj'al lahu, dan tidak mendapatkan, tidak akan kita dapatkan di dalam iwaja.
kebengkokan. Iwaja artinya perselisihan, perbedaan. Tapi kalau diterjemahkan secara kamus, iwaja artinya kebengkokan. Tafsirannya apa? Ikhtilafan wa tanaqudan. Ikhtilafan artinya perselisihan. Atau tanaqudan atau perbedaan. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan, alhamdulillahilladzi, maha segala puji bagi Allah yang anzala ala abdihil kitab, yang menurunkan kepada hambanya. Kepada siapa yang dimaksud hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitab, ma ma'na al-kitab? Al-Quran. Walam yaj'al lahu, dan tidak ada di dalamnya, fihi, di dalam ya'udu ila Al-Quran, Al-Kitab. Huruf ha yang ada di situ tadi, fihi ya'udu ila Al-Quran, tidak ada perselisihan. Iwaja, ikhtilafan atau tanaqudan, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Kemudian dilanjutkan wal jumlah, jumlahnya, wal jumlatu halon minal kitab. Wal jumlatu, jumlah apa ini? Hah? Apa yang dimaksud wal jumlah? Walam yaj'al lahu iwaja, anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja, ikhtilafan aw tanaqudan wa tanaquda. Wal jumlah, sementara jumlah dari itu semua adalah halon, begitulah situasi atau keadaan, hal mina, dari Alkitab. Kelas? Paham? Apa yang dipaham? Diterjemahkan tidak? Coba. Kamu. Terjemahkan. Ditulis di buku lain terjemahannya. Ya Allah, iqra, baca. Saya lebih cenderung ke pendapat yang ketiga, yaitu dua-duanya.
Ada dua pendapat, ada tiga. Ada yang mengatakan itu al-ilamu bidzalika, panggilan untuk atau pemberitahuan untuk beriman. Yang kedua, ujian semata. Ada yang mengatakan dua-duanya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli beliau memilih yang kedua-duanya masuk. Jadi yang pertama sebagai khulasah kesimpulan, yang pertama mengapa kenapa disebut dengan surah Al-Kahf, atau apa makna surah makna Al-Kahf? Baik, yang kedua, apa makna dari alhamdulillah? Semua sifat atau sifat yang baik, mensifatkan dengan yang baik, yang tetap, dan yang tetap itu hanya bisa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat di dalam ayat ini bahwa Allah menurunkan Al-Quran, Alkitab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan keadaan Al-Quran bahwa lam yaj'al lahu iwaja, tidak akan mendapatkan di dalam Al-Quran perbedaan, perselisihan, ikhtilafan wa tanaqud. Tidak ada, kita dapatkan itu. Wal jumlatu halon minal kitab. Wal jumlah, sementara jumlahnya itu adalah halon, begitulah situasinya keadaan dari kitab. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum. Ya. Ada kelompok namanya Ashabul Kahf. Pernah dengar? Pernah? Angkat tangan yang pernah. Pernah dengar Ashabul Kahf? Ashabul Kahfi adalah kelompok pemuda yang mengasingkan diri dari kejaran raja yang zalim. Siapa nama raja pada waktu itu? Di zaman Romawi, Dikianus. Saya masih ingat. Jadi kelompok Ashabul Kahfi ini pergi dari kampung, mengasingkan diri, sembunyi di satu gua, namanya gua Al-Kahfi. Dalam satu keterangan, kelompok pemuda ini berjumlah 7 orang. Itulah yang disebut dengan berjumlah 7, disebut dengan Ashabul Al-Kahfi. Untuk
karena keteguhan imannya di kampungnya pada waktu itu, di kampungnya Ashabul Kahfi, di pemerintahan Dikianus di zaman Romawi, sekampungnya itu menyembah berhala. Sampai di telinganya Raja Dikianus, raja yang zalim ini, menyuruh mencari mereka yang masih tetap keimanannya. Jadi ada pemuda yang tetap, mereka tidak mau goyah, tidak mau ikut, dan mereka sembunyi, sehingga mintalah mereka kepada Allah untuk diselamatkan oleh Allah, sehingga dituntun masuk ke dalam gua-gua. Itulah yang disebut dengan Al-Kahfi, dan mereka diselamatkan oleh Allah di dalam gua itu, gua Al-Kahfi namanya. Sehingga disebutlah dengan ketujuh ini disebut dengan Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang imannya sangat kuat, tidak mau untuk dijajah oleh pemerintah yang zalim, raja yang zalim. Siapa tadi namanya? Dikianus. Dan tidak mau ikut dengan penduduk-penduduk di kampungnya yang menyembah berhala, musyrik, mapatuari Allah Ta'ala, sehingga pergi ke bersembunyi di sebuah namanya Al-Kahfi. Ada seekor anjing yang terus menjaga Ashabul Kahfi. Siapa namanya? Kitmir, Qaf Ta Mim Ya Ra, Kitmir. Ya, itu biasa orang tua dulu kita kalau IPP nyasu, biasa itu dengar Kitmir. Kenapa? Itu bosnya anjing. Tetapi walaupun bosnya anjing, tidak boleh. Misalnya ada orang lain dikasih nama Kitmir, biar bosnya anjing, tidak boleh karena tetap anjing. Cuma itulah seekor anjing inilah yang terus menjaga Ashabul Kahfi dalam gua selama berapa tahun tertidur? Angkat tangan. Siapa yang mau? Silakan. Foto. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya beliau mengatakan 309 tahun Ashabul Kahfi tertidur dan dijaga oleh seekor anjing, dan anjing ini namanya, jadi narik kongkas tahu langsung Kitmir, lari tahu ada itu. Karena kenapa? Itu bosnya anjing. Kitmirun, Qaf Ta Mim Ya Ra. Sekali lagi, Ashabul Kahfi adalah kelompok yang bersembunyi di gua yang namanya Al-Kahfi, untuk dia tetap kekuatan, keteguhan iman, menjaga imannya kepada Allah sehingga sembunyi. Tidak mau mengikut raja yang zalim yang namanya Dikianus, dan tidak mau terpengaruh dengan masyarakat sekitarnya yang menyembah. Kelas Rahim. Sudah tanya. Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa 309 tahun tertidur di dalam gua Al-Kahfi. Katakan yang sudah hafal itu tadi yang dijelaskan. Saya sempat baca tadi 3 baris. Insya Allah masih saya ingat sampai sekarang. Alhamdulillah wa huwa al-wasfu bil jamil sabitun lillahi ta'ala wa halil murad al-i'lamu bizalika lil iman bih aw at-thana aw huma ihtimalat
حفيدهما الثالث الذي أنزل على عبده محمد الكتاب القرآن ولم يجعل له أي فيه عوجا اختلافا وتناقضا والجملة حال من الكتاب قيما مستقيما حال ثانية مؤكدة. Betul tidak? Masih saya ingat yang tadi ku baca. Ada yang ingat? Kau berapa kali melihat? Hah? Berapa kali melihat? Berapa? Coba baca itu dia paham. Jadi yang belum nanti tetap selalu baca diisi di situ ada nanti lanjutannya qayyimah mustaqimah halun tsaniyah muakkadah liyunzira yukhawifa alkitab alkafirin ba'sa azaba ba'san syadida azaba ba'san azaba syadidan min ladun min qibalillah wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Apa tafsirannya? Dua al-jannah. Sampai situ tadi saya baca, makanya sampai situ siapa? Ada pertanyaan? Insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.